Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat guru penggerak semuanya dan Bapak Fasilitator Sutrisno. Perkenankan pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, senior saya juga, Pak Margono, sebagai guru seni budaya juga di SMPN 248 Jakarta. Assalamualaikum Pak Margono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Margono, selamat pagi ya. Pada hari ini saya memohon minta waktunya untuk saya akan melaksanakan nantinya untuk supervisi akademik kepada Pak Margono. Dan pada saat ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Margono. Adapun tujuan kita ini dalam pra-observasi ini adalah supaya nanti Pak Margono semakin lebih mantap lagi pada saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Amin. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Margono mengenai pertama, yaitu tujuan nanti yang akan Pak Margono harapkan pada waktu Pak Margono mengajar di kelas. Kira-kira tujuannya apa Pak Margono? Tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran untuk pelajaran seni budaya, khususnya seni rupa, yang pertama, siswa diharapkan mampu membuat garis tebal, tipis, garis lurus, dan garis lengkung. Berikutnya yang kedua, siswa diharapkan mampu membuat komposisi warna. Dari komposisi warna ini siswa juga diharapkan mampu memadukan antara warna primer, sekunder, dan warna tersier. Untuk warna primer ini kita berusaha untuk memberikan contoh, misalnya warna merah perpaduan dengan warna kuning akan menghasilkan warna oranye. Berikutnya warna biru dengan warna kuning akan menghasilkan warna hijau. Begitu sebaliknya juga ya. Berikutnya adalah untuk yang ketiga adalah mendesain. Tujuan kita adalah mendesain di sini agar siswa diharapkan mampu membuat desain organis dan desain geometris. Yang organis ini tentunya kita memanfaatkan unsur-unsur dari alam ya, misalnya daunan, ya pohon, ranting, terus hewan udara, hewan darat, dan hewan laut. Yang berikutnya, yang terakhir ini ada desain geometris. Itu memanfaatkan unsur-unsur dari bentuk-bentuk segi empat, segitiga, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan juga siswa nantinya mampu membuat motif-motif desain yang akan diaplikasikan ke motif batik. Perlu kita ketahui bahwa motif batik ini ada tiga ya. Motif batik tekniknya ada tiga: batik lukis, batik celup, dan batik printing. Saya kira itu aja. Baik. Ya, jadi tadi Pak Margono sudah menjelaskan tujuan pembelajarannya, yaitu tentang garis lurus, juga komposisi warna, yaitu yang dicampurkan hasil warna ini dengan warna ini, dan juga tujuan pelajaran bahwa diharapkan siswa juga dapat mendesain bentuk ya. Iya, luar biasa sekali Pak Margono. Baik Pak Margono. Nah, kemudian saya ingin pertanyaan kedua itu, kira-kira Pak Margono area pengembangan mana nih yang nanti benar-benar dimaksimalkan oleh Pak Margono dari setiap tujuan pembelajaran tadi? Yang untuk maksimalkan siswa ini ya, pengembangan yang saya harapkan yang bentuknya bentuk yang geometris. Bentuk geometris,
dan bentuk-bentuk yang organis. Nanti diharapkan dari bentuk itu kita modifikasi, kita kembangkan dan mempunyai kreativitas yang baik nantinya ya, yang baik dan diaplikasikan ke motif-motif batik ya. Terus berikutnya adalah dari motif batik yang dikembangkan, kemudian dibuat desainnya. Setelah dibuat desainnya, dari proses kemudian kita akan membuat pembuatan batik celup ya, teknik batik celup. Ya, baik. Jadi karya pengembangan geometrisnya lebih ditekankan ya. Sebagian itu ya Pak Margono dan organisnya. Baik. Nah, kemudian ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan, yaitu mengenai model pembelajaran. Pada waktu Pak Margono nanti menerapkan atau memberikan pembelajaran di kelas, kira-kira model pembelajaran apa sih yang dipakai oleh Pak Margono? Selama ini kita menggunakan model pembelajaran yang PBL ya, Project Based Learning. Kenapa? Karena siswa merasa tertantang gitu. Dengan materi tersebut, sehingga dengan rasa tertantang dia makin kreatif dan bisa menyelesaikan problem-problem atau masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Itu saya kira itu ya. Luar biasa sekali Pak Margono. Nah, menurut yang pertanyaan berikutnya adalah setelah tadi model pembelajarannya, kira-kira strateginya nih sekarang, strategi pembelajaran apa yang nanti Pak Margono terapkan di kelas? Strateginya kita menggunakan strategi diferensiasi ya. Jadi yang pertama adalah kita menyiapkan contohnya. Kita membuat contohnya. Kemudian langkah-langkah kerjanya, jadi prosesnya setelah langkah kerjanya, kemudian juga termasuk cara-caranya, dan produknya gitu Pak Margono. Ya, betul. Kemudian kita akan ajarkan ke siswanya sehingga mudah-mudahan tidak mengalami kesulitan ketika proses pembuatannya. Siap. Jadi dari contoh-contoh itu anak-anak bisa memilih konten mana yang mereka nanti mau kerjakan. Betul. Oke, luar biasa sekali nih Pak Margono nih ya. Baik, sudah sangat jelas sekali dari pemaparan Pak Margono mengenai strateginya. Kemudian hal yang saya mau tanyakan kembali adalah ada beberapa hal lagi mengenai penilaian. Nah, kira-kira penilaian apa sih yang nanti seperti yang akan dilakukan oleh Pak Margono terhadap murid? Yang pertama kita penilaian prosesnya. Nanti apapun nanti hasilnya diharapkan dari proses itulah kita nilai dari awal mulai mempersiapkan bahan dan alatnya. Terus jadi proses itu dari yang mereka lakukan ya, jadi betul. Terus bahan alatnya, terus kemudian membuat sketsanya. Setelah itu baru setelah membuat sketsanya, mulai pewarnaannya, kemudian nanti finishingnya. Jadi hasil akhirnya itu penilaiannya. Selain penilaian dari proses hasil yang nanti diharapkan oleh Pak Margono, ada penilaian lain nggak Pak Margono? Sebenarnya kita menggunakan dua penilaian ya, yang proses juga, dan penilaian yang pertama adalah yang dari komposisinya ya, terus teknik pengerjaannya, pewarnaannya, dan finishingnya, hasil akhirnya. Kemudian nanti diakumulasi dan itulah hasilnya nanti. Nah, kalau boleh tahu nih sasaran kelasnya Pak Margono pada waktu melakukan pembelajaran itu kelas berapa gitu? Kita nanti kelas 7 semester 1 ya. Kelas 7 semester 1. Itu nanti di jam keberapa biasanya Pak Margono? Kita nanti kelas 7 F aja ya. Jam keberapa itu? Jam ketiga ya. Hari apa kira-kira? Bisa saya? Hari Rabu. Ya. Baik. Hari Rabu. Iya.
Waduh, luar biasa sekali. Terima kasih nih Pak Margono ya. Jadi nanti saya boleh diberikan kesempatan untuk melihat Pak Margono melakukan proses pembelajaran di kelas, dan kiranya nanti prosesnya bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan semua tujuan pembelajaran dan penguatan atau pengembangan yang diharapkan oleh Pak Margono bisa tercapai dengan luar biasa ya. Itu penilaian-penilaian yang dilakukan juga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Margono untuk waktunya hari ini, untuk pra-observasi yang kita boleh lakukan. Nanti kita akan lanjut untuk saya bisa berkunjung ke kelas Pak Margono ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Margono. Sama-sama. Baik, rekan-rekan semuanya, Pak Fasilitator, demikianlah pra-observasi yang boleh kami lakukan untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3, di mana untuk coaching supervisi akademik yang kami lakukan. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.